katakan, saya diberkati, Bapak Ibu semua diberkati. Mari kita angkat persembahan kita di tangan kanan kita. Kita bersama-sama mengatakan, kami percaya memberi persembahan adalah bagian dari ibadah. Dengan memberi persembahan, kami memuliakan Tuhan dengan harta kami. Kami mau memberi dengan sukacita dan hati yang bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dalam setiap langkah Kau ada, dalam kesesakan
Tempatku berharap hanya tempatku bersandar bersamamu, lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua
apapun itu Tuhan yang kami miliki Bapa, itu tidak ada artinya. Apapun yang kami perbuat Bapa, itu tidak ada artinya Bapa. Semua Tuhan hidup kami biarlah kami persembahkan untuk-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau belajar tentang firman-Mu Bapa. Urapi kami semua Bapa, agar kami mengerti apa yang Kau kehendaki, apa yang Kau inginkan, sehingga itu bisa menjadi rema dalam hidup kami, sehingga kami melakukan firman-Mu, karena itulah persembahan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terpujilah Kau selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom. Judul yang diberikan oleh Pak Gembala adalah diselamatkan untuk berbuat baik. Diselamatkan untuk berbuat baik. Dasar firman-Nya adalah Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Kita baca bergantian, ayat ganjil oleh kaum pria, ayat genap oleh kaum wanita. Semua sudah dapat? Kita baca, semuanya adalah kasih karunia kaum pria. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa. Kamu hidup dalamnya, kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu menaati kuasa kerajaan kuasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhidup di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tapi Allah yang kaya dan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, Allah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. dan di dalam Kristus Yesus Ia telah menempatkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha kamu, tapi karunia dari Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang merendahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita adalah manusia berdosa. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kasih oleh Tuhan, kita sejak lahir, ketika kita lahir, kita adalah manusia berdosa. Jangan menganggap kita adalah manusia yang suci, karena dosa yang kita bawa adalah dosa turunan. Oleh karena itu kita perlu diselamatkan. Apa tanda kita diselamatkan? Yaitu kalau kita sudah dibaptis. Artinya dibaptis, kita meninggalkan manusia lama dan hidup menjadi manusia baru. Saya tidak melawan tentang pengertian yang lain, tapi pemahaman saya, dibaptis harus terjadi pada saat orang sudah mengenal dosa. Jelas itu yang Tuhan ajarkan, itu yang
firman Tuhan ajarkan. Kenapa saya berpikiran kayak gini? Tuhan memang pada saat kita lahir, kita adalah manusia berdosa. Kita harus pahami itu. Oleh karena itu, kenapa manusia harus diselamatkan? Karena semua orang berdosa, dan akibat dosa adalah manusia kehilangan kemuliaan Allah. Akibat dosa yang lain adalah manusia memberontak kepada Allah. Dan yang akibat dari dosa, manusia harus dihukum karena Allah bersifat adil dan kudus. Artinya, setiap kita manusia berdosa, kita harus dihukum. Karena itu adalah suatu pemberontakan kita kepada Allah. Oleh karena itu, kita harus diselamatkan. Diselamatkan artinya apa? Terbebas dari bahaya atau keadaan yang tidak diinginkan. Dalam hal ini adalah terbebas dari hukuman Allah dan menjadi anak Allah bersama Kristus di dalam kehidupannya kekal. Artinya apa? Ketika kita lahir, kita adalah manusia di bawah hukum. Kita manusia yang harus menerima hukum. Oleh karena itu, kita harus diselamatkan. Karena apa? Rancangan Tuhan buat kita adalah rancangannya baik. Tuhan, manusia harus dihukum, tetapi Tuhan penuh kasih. Kita harus pahami itu, bahwa kita hidup ini dalam kasih anugerah, sehingga kita harus diselamatkan. Di tengah-tengah banyaknya keyakinan dan ajaran bahwa untuk diselamatkan seorang harus banyak berbuat amal. Itu yang diajarkan oleh saudara kita di seberang. Apa bedanya kita dengan mereka? Ini harus kita pahami betul, sehingga kita mau melakukan, kita memiliki motivasi untuk melakukan firman Tuhan. Bedanya kita sama mereka, kita adalah diselamatkan oleh kasih anugerah Tuhan. Kalau di seberang mengajarkan bahwa harus berbuat amal sehingga kita diselamatkan. Kalau kita tidak, kita diselamatkan oleh karena kasih anugerah Tuhan. Jadi jangan sekali-kali kita membanggakan apa yang kita lakukan. Ingat ketika Tuhan sama orang kaya, berbicara dengan orang kaya, Tuhan, aku sudah melakukan semuanya. Tapi Tuhan bilang apa? Jualah hartamu dan ikutlah aku. Artinya apa? Apa yang kita banggakan di hadapan Tuhan itu tidak ada artinya. Saya sudah melakukan semuanya, saya beramal, saya memberikan orang, membantu orang, sering saya lakukan itu. Itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan.
Nanti kita akan belajar kenapa seperti itu. Kita harus pahami kenapa harus seperti itu. Bagaimana keselamatan itu terjadi dalam kehidupan kita? Pertama kita harus mengerti, sebelum menerima keselamatan, kita adalah manusia berdosa. Tadi pembukaan seperti itu, bahwa kita manusia berdosa. Artinya kita sudah mati. Kematian bukan saja nanti, tetapi menjadi hal yang sudah terjadi di dalam diri orang yang belum percaya kepada Kristus. Kenapa kita harus melakukan penyerahan anak? Karena kita belum mengerti dosa, sehingga kita harus diserahkan kepada Tuhan. Kita harus diserahkan agar kita diberkati dalam pertumbuhan kita. Hanya sebatas itu. Baru ketika kita besar, memiliki pemahaman, mengerti akan dosa, baru kita dibaptis. Itulah keselamatan. Artinya apa? Kita menerima Tuhan Yesus. Kita percaya Tuhan Yesus. Jadi apa? Sebelum menerima keselamatan, kita adalah manusia yang mati, atau manusia atau orang yang belum percaya kepada Kristus. Orang yang belum percaya kepada Kristus seperti siapa aja? Kalau di Alkitab nanti Bapak Ibu bisa baca di Amsal 2 ayat 12 sampai 15 dan 1 Tesalonika ayat 5 sampai ayat 1 Tesalonika 5 ayat 4 sampai 7. Di situ disebutkan kita adalah orang jahat, penuh dengan tipu muslihat. Artinya apa? Kita yang belum percaya ini adalah orang-orang yang harus menerima penghakiman. Itu Bapak bisa baca, coba buka Pak, Matius 25 ayat 30. Matius 25 ayat 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah terdapat ratap dan ketak gigi. Inilah yang seharusnya menjadi bagian kita sebelum kita diselamatkan. Dalam kondisi itu, cara hidup kita mengikuti jalan dunia ini, jalan yang membawa kita pada keadaan yang semakin gelap. Kita tidak punya arah, kita tidak punya pegangan. Artinya kita hanya melihat kepada keinginan kita. Kita hanya mau menyenangkan apa yang menjadi kehendak kita. Kita tidak melihat lagi siapapun orang di sebelah kita, siapa yang kita harus takuti. Tidak. Kita adalah orang yang hanya melihat, mengacu kepada kesenangan, keinginan diri kita. Itulah gambaran orang jahat. Bagaimana orang mau melakukan tipu muslihat? Karena dia mau menyenangkan keinginan dia. Dia mau mendapatkan untuk memuaskan keinginan dia. Bagaimana orang mau berbuat jahat? Pasti karena ingin memuaskan keinginan kita. Itulah gambaran orang yang tidak percaya. Itulah gambaran orang yang jahat. Kita harus mengintrospeksi diri kita. Kita masihkah di posisi ini?
Kalau sampai kita masih memiliki pikiran-pikiran seperti ini, kita menjadi gambaran orang jahat. Kita sudah tidak harus lagi seperti ini. Ada yang berpikiran kasih karunia, diselamatkan oleh kasih karunia, saya berbuat dosa aja. Salah. Karena kembali lagi kita masih memakai pemikiran kita. Itu adalah pemikiran kita, bukan pemikiran Tuhan. Saya tidak mau bayar perpuluhan, masih memakai pikiran kita. Tuhan menginginkan sebagian pendapatan kita harus diserahkan kepada Tuhan, apapun kondisi kita. Janda bisa menyerahkan seluruhnya. Kita harus belajar itu, karena itu adalah pemikiran Tuhan, bukan pemikiran kita. Kenapa saya bisa bilang itu pemikiran Tuhan? Karena Tuhan Yesus memberikan contoh kepada murid-murid. Bagaimana kita bisa bilang bahwa kita pengikut Kristus kalau kita tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan? Ayo belajar. Memang berat. Kenapa saya berani bersaksi tentang perpuluhan? Kenapa? Karena saya melakukan ini. Memang berat, tapi harus dimulai. Karena itu pemikiran Tuhan. Bapak-bapak ini harus lakukan. Tidak ada sebandingnya 1/10 yang kita dapat dengan yang Tuhan sudah berikan. Kasih, nafas. Jangan sampai kita kalah kepada orang yang tidak bisa melihat, tapi mau melakukan perpuluhan. Itu adalah perintah Tuhan. Kita ada dalam kondisi terkait kuasa kegelapan. Sebelum Kristus melepaskan kita selalu menuruti apa yang iblis perintahkan. Dulu ketika saya memulai berkomitmen membayar perpuluhan, apa yang iblis katakan? Kamu nanti juga kamu kamu sosokan bayar perpuluhan, kamu aja kekurangan. Itulah kata-kata iblis. Mana yang kita harus ikuti? Bapak-bapak ibu, saya bukan sombong dan bukan. Saya suka dengar khotbah. Saya terinfluence oleh istri saya. Istri saya suka mendengarkan khotbah orang maha naik. Jadi lagu-lagunya maha naik benar. Tapi saya terpengaruh. Saya ketika mendengar mereka orang mana yang bersaksi, orang ini sombong-sombong banget ya. Bagaimana mereka diberkati dengan luar biasa. Karena ada pengorbanan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita mau diberkati, kita harus melakukan pengorbanan.
harus melalui tindakan. Wow. Ketika Roh Kudus buka pengertian saya tentang itu, oh Tuhan, saya tidak ada apa-apanya dengan mereka. Itulah kunci mereka bisa diberkati. Jadi kalau kita mau diberkati, lakukan pengorbanan. Kita juga hidup dalam hawa nafsu daging. Itu kita bisa baca di Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala. Apakah masih ada yang menyembah berhala? Mempercayai kekuatan-kekuatan di luar Tuhan. Kecemaran, hawa nafsu, penyembahan, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri. Pencitraan roh pemecah. Hati-hati, gosip-gosip. Ya, mulai saat ini jangan bergosip. Kalau tidak melihat dengan sendiri, jangan diceritakan. Jangan suka melakukan atau berbicara dengan awalan katanya. Bapak-bapak, jangan. Katanya. Janganlah. Kalau kita melihat sendiri, boleh baru kita katakan. Karena ini adalah perbuatan daging. Kedengkian, ini dia. Lemah ini. Kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Ini adalah perbuatan daging. Apakah kita masih ada di sini, di posisi ini? Tanya kepada diri kita. Artinya apa? Kita masih perlu diselamatkan. Sudah Kristen berapa lama? Pertanyaannya itu, sudah Kristen berapa lama? Masih perlu diselamatkan? Kita sudah tidak boleh lagi ada di posisi ini. Harus, kalau bahasa Inggrisnya, bertumbuh. Kita harus sudah menjadi dewasa, bukan lagi menjadi orang yang perlu diselamatkan. Kita harus menjadi penyelamat bagi orang lain. Melalui apa? Perbuatan, tindakan. Bukan lagi kita memakai pemikiran kita. Keinginan kita harus selalu menentang keinginan roh. 22 Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Tetapi buah roh ialah kasih. Kasih itu kalau kita lihat ada orang yang tidak mampu, harus tergerak. Apalagi sukacita. Jangan mutung. Hidup harus penuh sukacita. Damai sejahtera, kesabaran. Ini negor ke saya. Oke. Tapi saya nggak tahu nih tempat kita juga nih. Ini adalah sesuatu yang kita harus kembangkan dalam diri kita. Kesabaran, kemurahan. Ini kemurahan nih. Kemurahan itu harus dilakukan. Kalau hanya omongan tidak terlihat. Kita dulu di bagian kemurahan.
kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Bagi anak-anak muda, sekarang kalau lihat Gen Z itu kalau jawab seenaknya, masih melihat pakai pikiran mereka. Ya, enggak, nah, waduh, kalau zaman kita udah dipastak dulu. Udah sapu lidi melayang, wah. Iya papi, iya mami, harus belajar. Dan sampai saat ini saya juga harus belajar karena orang tua saya masih hidup. Harus belajar menghormati. Oke? Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Apakah Bapak Ibu ada yang menentang tentang yang diajarkan oleh Galatia 5 ayat 22 sampai 26 ini? Kalau enggak, lakukan. Oke? Itu adalah bagian di mana kita belum mengenal Tuhan, belum diselamatkan. Yang kedua, yaitu dasar dari keselamatan kita, yaitu ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Inilah perbedaan yang tadi saya maksud. Orang lain mengajarkan kita harus berbuat amal, kita harus berbuat kebaikan, kita harus melakukan itu agar diselamatkan. Itu bukan kekristenan. Kristenan mengajarkan karena kasih anugerah Tuhan kita diselamatkan. Oke. Yesaya 64 ayat 6. Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Artinya apa? Menyebut bahwa kesalehan manusia itu di hadapan Tuhan tak ubahnya seperti kain kotor. Bapak-bapak, kalau kita memakai seperti yang tadi Bapak-bapak tahu lah percakapan antara Tuhan Yesus dan orang kaya. Saya sudah melakukan segala yang apa Tuhan perintahkan. Di situ ada unsur kesombongan. Makanya jangan memakai pemikiran manusia. Kita harus memakai pemikiran Tuhan. Itu sebabnya manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, karena daging ini masih nempel di kita. Oh, 2000 itu sumbang banyak, sombong. Itu tidak artinya di hadapan Tuhan. Itu seperti kain kotor. Jadi jangan sekali-kali membanggakan, Tuhan, saya sudah melakukan yang baik-baik. Itulah sebabnya kita diselamatkan bukan karena perbuatan, amal, kebaikan, atau usaha apapun, melainkan karena anugerah
Tuhan, kita harus sadar betul. Oke, saya mau katakan seperti ini. Kita sadar betul bahwa keselamatan kita peroleh adalah oleh karena kasih anugerah Tuhan di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Artinya adalah setelah kita diselamatkan, kita menjadi milik Tuhan, menjadi milik Kristus, dan wajib hidup dalam hukum kasih Tuhan. Jangan dibalik. Karena kita diselamatkan, kita menjadi milik Tuhan, kita wajib melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi kalau kita mau memberikan sesuatu, membantu orang, yang ada di pikiran kita, yang ada di mindset kita, yang ada di hati kita adalah saya melakukan firman Tuhan. Saya harus kasih berapa? Tanya Tuhan. Saya harus membantu orang itu atau tidak? Tanya Tuhan. Itulah prosedurnya. Itulah konsep keselamatan. Kalau belum digerakkan oleh Tuhan, jangan sampai kita mendahului kehendak Tuhan. Saya dengar kesaksian tentang di yang mana ini. Dia berdoa, kemudian Tuhan bicara sama dia bahwa dia harus menginjili ke Afrika, Gabon. Dia berdoa, Tuhan, kok saya sendiri, tapi kok nggak ada yang ini menemani dia. Sampai dia bernegosiasi dengan Tuhan, dia bilang, Tuhan, janganlah saya sendiri, kalau saya sendiri nggak jadi. Akhirnya sebelum dia berangkat, Tuhan menggerakkan satu orang untuk menemani dia. Yang saya terkagumnya adalah orang ini tidak bisa bahasa Inggris. Orang ini tidak bisa bahasa Afrika. Orang ini hanya mau melakukan kehendak Tuhan. Ada unsur apa di situ? Setia melakukan firman Tuhan dan pengorbanan. Dia harus melakukan itu. Dia berangkat berdua sampai di sana. Dia bercerita dia dicekal, tetapi akhirnya lolos ke Tuhan. Kemudian dia ketemu. Dia harusnya Tuhan suruh dia itu untuk menginjili di sana. Tapi di suatu saat dia ketemu sama sekretarisnya raja. Dan ternyata di sana itu sudah menerima message dari Tuhan bahwa akan ada orang atau messenger untuk melakukan dan memimpin mereka. Klik dan berjalan. Saya bilang, tidak lagi dia berbicara tentang, waduh, dana saya butuh dari mana Tuhan, waduh. Dia sudah tidak diproses itu lagi. Dia sudah melewati itu semua. Dia hanya tahu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jangan sampai kita bertanya lagi, Pak, bagaimana kita mengetahui kehendak Tuhan? Ya, itu di firman-firman khotbah sebelumnya sudah dibahas.
itu sama aja kita masih seperti anak kecil. Artinya apa? Kita tidak pernah memiliki keintiman dengan Tuhan. Pak Gembala mengajarkan kita, menghimbau kepada kita. Bu Gembala juga harus memiliki keintiman dengan Tuhan, sehingga kita bisa mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jangan lagi kita bahas itu. Itu sudah di proses yang sebelumnya. Sekarang kita tanya kepada diri masing-masing, apakah kita memiliki keintiman dengan Tuhan? Kalau belum, kembali lagi ke poin 1. Bukan ospek ya, kembali ke senior yang paling benar. Bukan, kembali lagi kita belum dewasa. Kita harus maju. Kita harus maju. Kita harus bertumbuh. Tidak lagi ada di pikiran kita itu adalah kehendak-kehendak kita. Yang ada di pikiran kita itu adalah kehendak-kehendak Tuhan. Dasar yang kita lakukan harus berdasarkan kehendak Tuhan. Itulah konsep keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihilah sesamamu manusia. Oh, tulis di Alkitab gampang. Yang Tuhan butuhkan bukan omongan. Yang Tuhan butuhkan adalah tindakan nyata. Setelah kita tahu ketika kita diselamatkan, apa tujuan keselamatan itu? Kita baca di ayat 10, Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam. Artinya apa? Ketika kita sudah diselamatkan, kita hidup dalam perintah Tuhan. Kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Artinya apa? Yang ada di dalam kita, yang ada di pikiran kita, yang ada di dalam hati kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan? Oke. Apa dasar perbuatan baik dalam iman yang hidup? Setiap manusia berdosa yang diselamatkan diperintahkan kemudian untuk mengerjakan perbuatan baik berdasarkan kasih dan iman kepada Yesus Kristus. Inilah dasarnya, kasih dan iman kepada Yesus Kristus. Artinya bahwa perbuatan baik ini adalah respon atau buah dari iman kepada Yesus Kristus. Ketika kita sudah ditebus, kita menjadi milik Kristus. Inilah berbicara tentang
Iman, apa itu iman? Oh, sudah dibahas tahun lalu. Sangat detail.